Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid Jalan Farudin Nidar dengan NPM 2021 4350 1556. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi database. Topik di dalam presentasi ini ada 4. Pertama, mengenai pengenalan normalisasi. Kedua, tujuan normalisasi. Ketiga, ada bentuk-bentuk normalisasi. Dan keempat, ada tahapan normalisasi. Untuk normalisasi database itu adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisasikan himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan tinggi. Normalisasi database adalah teknik pengelompokan data dari berbagai entitas dalam sebuah relasi agar menjadi struktur yang baik tanpa pengulangan data. Nah, tujuan dari normalisasi data itu adalah untuk mengurangi pengulangan data, memastikan data berada di posisi yang tepat, tidak adanya sejumlah data yang masuk ke database, adanya penghapusan data yang tidak sesuai, dan data yang diubah tidak sesuai dengan dan diubah sesuai keinginan kita. Terus ada lagi di sini ada bentuk normalisasi. Bentuk-bentuk ini ada 6. Yang pertama itu first normal form. Yang kedua second normal form. Yang ketiga adalah third normal form. Yang keempat adalah boycott normal form. Yang kelima ada fourth normal form. Yang keenam ada fifth normal form. First normal form atau bentuk normal pertama adalah normalisasi untuk mengelompokkan dari beberapa data sejenis untuk mengatasi masalah anomali. Sebuah model data yang dikatakan memenuhi bentuk normal pertama apabila atribut yang dimilikinya memiliki satu dan hanya satu nilai. Apabila ada atribut memiliki lebih dari satu, atribut tersebut adalah kandidat untuk menjadi entitas itu tersendiri. Nah, yang kedua, ini ada second normal form atau bentuk kedua normal form. Jadi bentuk kedua di sini melakukan dekomposisi tabel untuk mencari kunci primer dalam setiap tabel. Sebuah model data dikatakan memenuhi bentuk normal kedua apabila ia memenuhi bentuk pertama dan setiap atribut non-identifier. Sebuah entitas bergantung sepenuhnya hanya pada sebuah identifier entitas tersebut. Lalu yang ada bentuk ketiga. Bentuk normalisasi data yang tidak boleh ada atribut tergantung pada field lain dan bukan pada kunci primer, sehingga atribut itu dapat dipisah ke tabel baru. Sebuah model dikatakan memenuhi bentuk ketiga, dia memenuhi bentuk kedua dan tidak ada satupun atribut non-identifying atau bukan pengidentifikasi unik yang bergantung pada atribut non-identifying lainnya. Apabila ada, pisahkan salah satu atribut tersebut menjadi entitas baru dan atribut yang bergantung padanya menjadi atribut entitas baru tersebut. Oke, selanjutnya ada boycott normal form. Boycott ini adalah bentuk normalisasi yang lebih tinggi daripada third normal form. Bentuk ini menangani dependensi fungsional yang lebih kompleks dalam database. Selanjutnya ada norma bentuk keempat. Norma bentuk keempat ini untuk memperluas boycott form.
untuk mengatasi dependensi multivalued antara atribut dalam tabel. Tabel dalam bentuk 4 memastikan bahwa tidak ada ketergantungan multivalue antara atribut non kunci. Jika ada dependensi multivalue pada tabel menjadi beberapa tabel terpisah dan menghilangkan ketergantungan tersebut. Ada lagi bentuk kelima. Bentuk kelima ini memperluas bentuk keempat untuk mengatasi dependensi yang tadi, yaitu ketergantungan antara atribut melalui kumpulan atribut lainnya. Dan bentuk kelima ini memastikan bahwa tidak ada dependensi join yang tidak diperlukan dalam tabel. Jika ada, tabel didekomposisi menjadi beberapa tabel terpisah untuk mempertahankan independensi join. Selanjutnya ada proses normalisasi atau tahapan-tahapan. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis beberapa persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut tidak perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Berikut adalah urutan dalam mengidentifikasi data. Yang pertama, ada anomalies atau bentuk tidak normal. Dia akan menghilangkan perulangan grup. Yang kedua ada bentuk pertama untuk menghilangkan ketergantungan parsial, bentuk kedua untuk menghilangkan ketergantungan transitif, yang ketiga untuk menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Boyne-Scott menghilangkan ketergantungan multivalue, dan bentuk keempat dan kelima adalah untuk menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Dan saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.